Hai, selamat datang dan selamat bergabung di channel Keranda Malam. Channel YouTube yang menampilkan kisah-kisah horor, urban legend, dan cerita-cerita mistis yang menakutkan. Di sini kalian akan menemukan kisah-kisah nyata yang menghibur sekaligus menegangkan. Setiap cerita yang kami sajikan dijamin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Dari cerita-cerita hantu menyeramkan hingga urban legend yang misterius. Kisah kali ini tentang sosok hantu wanita penunggu rumah tua yang terkenal sangat angker di tempatnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Begini ceritanya. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang selalu diselimuti oleh kabut tebal pada malam hari. Rumah tersebut menjadi saksi bisu dari kisah tragis seorang wanita bernama Alicia. Alicia, wanita cantik dengan rambut panjang berwarna hitam legam, terjebak dalam cinta yang berakhir tragis. Suatu malam, ketika bulan purnama menerangi langit, Alicia dipertemukan dengan seorang pria bernama Andrian. Andrian yang rupawan dengan senyum memikat menyelinap masuk ke hati Alicia dengan kelembutan kata-kata dan janji manisnya. Namun, kebahagiaan mereka seolah hanya tercipta dalam bayang-bayang bulan purnama. Cinta mereka berkembang seperti bunga yang tumbuh di kebun terlarang. Bayangan kelam mulai mengintai. Andrian ternyata terikat oleh janji yang tak terungkap pada seorang wanita lain yang telah meninggal. Hantu pencemburu itu membayangi setiap langkah Alicia dan Andrian, memasuki mimpi mereka dan menyulut kecemburuan yang tak terlukiskan. Pada suatu malam yang dingin, Alicia dan Adrian bertengkar hebat di bawah cahaya remang-remang lilin. Kata-kata tajam terlontar seperti kilat di langit gelap. Puncak pertengkaran itu terjadi ketika Alicia menggugat Adrian untuk memutuskan ikatan tak kasat mata yang terjalin di antara Adrian dan hantu pencemburu. Adrian terbelenggu oleh janji yang diucapkan pada hantu masa lalu, mengalami kebingungan batin yang tak terbendung. Dalam sebuah putaran takdir, Alicia mengambil keputusan tragis. Di tengah rintihan hujan yang mengguyur dengan marah, dia mengucapkan perpisahan pada Adrian, menyelipkan secarik surat di atas meja kayu tua di kamarnya. Dengan senyum pahit dan air mata mengalir, Alicia merangkak pergi dari rumah yang menjadi saksi bisu pertemuan dan perpisahan mereka. Hari-hari berlalu dan kabar buruk mulai menyebar di desa. Adrian terperangkap dalam kerinduan dan penyesalan. Setiap malam ia terbangun oleh suara tangisan hantu pencemburu yang merasuk di telinganya. Sementara Alicia dalam keputusasaannya meninggal dunia karena beban perasaan yang tak tertahankan. Namun kisah ini belum berakhir begitu saja. Alicia dalam bentuk roh yang terperangkap di antara dunia mati dan dunia hidup kembali untuk menemui Adrian. Dalam kegelapan malam, bayangannya muncul seperti angin sepoi yang memilukan. Rambut hitamnya seakan menyatu dengan kegelapan malam dan matanya memancarkan kepedihan yang tak terlupakan. Hantu Alicia dengan suara lembutnya yang terengah-engah menceritakan kisahnya pada Adrian. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti serpihan kenangan yang tajam. Dia menjadi penjara bagi dirinya sendiri, terjebak di antara dua dunia tanpa bisa mencapai damai sejati. Pada setiap bulan purnama, Alicia muncul kembali untuk mengingatkan Adrian tentang kesalahan yang terjadi di masa lalu. Rumah tua yang dulu menjadi saksi bisu cinta mereka kini menjadi panggung pertunjukan kepedihan.
Desa terpencil itu diliputi oleh aura yang menakutkan dan penduduknya merasa adanya kehadiran yang tak terlihat. Mereka sering mendengar bisikan angin malam yang membawa cerita cinta yang terkubur dalam kegelapan. Hingga saat ini, legenda tentang hantu Alicia dan bayang-bayang cinta yang terlupakan masih menjadi perbincangan menyeramkan di antara penduduk desa. Cerita tragis dan dramatis itu melekat pada dinding-dinding rumah tua yang selalu diterpa angin malam. Dan pada setiap bulan purnama, ketika langit memancarkan cahaya pucatnya, Alicia kembali untuk menghantui antrian, membawa pesan damai yang tak pernah tercapai di dunia mereka. Sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.